Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rudianto dari kelas 7B. Saya ingin menjawab tugas UTS mata kuliah sistem berkas. Langsung saja. Apa itu sistem berkas? Sistem berkas adalah suatu sistem untuk mengetahui bagaimana cara menyimpan data dari file tertentu dan organisasi file yang digunakan. Sistem berkas menyediakan pendukung yang memungkinkan programmer mengakses file tanpa menyangkut perincian karakteristik, penyimpanan, dan peralatan waktu. Sistem berkas mengubah pernyataan akses file menjadi instruksi atau output level rendah. Atau dengan kata lain, sistem berkas adalah cara untuk mengambil informasi dari suatu file. Berkas atau file. File atau berkas adalah sekumpulan informasi yang saling berkaitan dan didefinisikan oleh pembuatnya. Umumnya, berkas adalah sekumpulan bit, byte, record di mana artinya didefinisikan oleh pembuat dan pemakainya. Sistem file. Sistem file merupakan penyimpanan online serta untuk akses. Bagaimana data maupun program yang berada dalam sistem operasi. Terdapat dua bagian penting dalam sistem file, yaitu 1. Kumpulan file atau berkas sebagai tempat penyimpan data. 2. Struktur direktori yang mengatur dan menyediakan informasi mengenai seluruh file dalam sistem. Sebuah sistem file sangat membantu untuk para programmer, memungkinkan untuk mereka mengakses file tanpa memperhatikan detail dari karakteristik dan waktu penyimpannya. Sistem file ini juga mengatur direktori, device access, dan buffer. Gambaran sistem. Gambaran sistem awalnya sistem pengolahan informasi, lalu ke subsistem penjualan, dan ada subsistem persediaan barang, lalu subsistem personalia, dan juga subsistem produksi. Dalam subsistem personalia terdapat ada sistem penyiapan data, masukan, dan subsistem daftar gaji harian. Lalu klasifikasi sistem berdasarkan lingkungan. Klasifikasi sistem berdasarkan lingkungan adalah suatu bentuk kesatuan antara satu komponen dengan komponen lainnya. Karena tujuan dari sistem tersebut memiliki akhir tujuan yang berbeda untuk setiap perkara atau kasus yang terjadi dalam setiap sistem tersebut. Klasifikasi sistem berdasarkan lingkungan terdapat beberapa sistem. 1. Sistem tertutup. Sistem mandiri, sistem yang tidak bertukar materi, informasi, atau energi dengan lingkungan, atau tidak dipengaruhi oleh lingkungan. Contoh, reaksi kimia dalam sebuah tabung tertutup. 2. Sistem relatif terbuka atau tertutup. Sistem yang relatif terbuka atau tertutup berhubungan dengan lingkungan dan relatif terbuka atau tertutup, dipengaruhi oleh lingkungan. Contoh, sistem penggajian, sistem penilaian kinerja karyawan. Ketiga, sistem terbuka. Sistem yang berhubungan dengan lingkungan dan dipengaruhi oleh lingkungan. Contoh, sistem keorganisasian dan sistem penawaran. Pengarsipan dan akses. Ada beberapa pengertian diantaranya cara untuk membentuk suatu arsip atau file dan cara pencarian recordnya kembali. Selanjutnya sistem pengorganisasian, pengolahan dan penyimpanan data pada alat penyimpanan eksternal dan organisasi file tertentu. Operasi berkas. 1. Membuat berkas atau create file. Terdapat dua hal yang harus kita lakukan untuk membuat suatu berkas. Pertama, kita harus menemukan tempat dalam sistem berkas untuk berkas yang akan kita buat. Kedua, kita membuat entry untuk berkas tersebut. Entry ini mencatat nama dari berkas dan lokasinya dalam sistem. Lalu menulis sebuah berkas atau read file. Untuk menulis berkas, kita membuat sebuah sistem cal yang menyebutkan nama berkas dan informasi yang akan kita tulis dalam berkas tersebut. Setelah diberikan nama berkasnya, sistem akan mencari berkas yang akan kita tulis tadi dan meletakkan pointer di lokasi yang akan kita read berikutnya. Pointer read harus diupdate setiap kali read dilakukan. Lalu menghapus bagian isi berkas atau truncate. User mungkin ingin menghapus isi dari sebuah berkas, tetapi ingin menjaga atribut-atributnya. Truncating file
mengizinkan pendefinisian ulang panjang berkas menjadi 0 tanpa mengubah atribut lainnya, sehingga tempat yang digunakan oleh berkas dapat dilepaskan dan dipergunakan oleh berkas lain. Lalu ada membaca sebuah berkas atau read file. Untuk membaca berkas, kita menggunakan sebuah sistem call yang mengspesifikasikan nama file dan di blok mana di memori berkas harus diletakkan. Lalu direktori kembali dicari hingga ditemukan entry yang bersesuaian. Sistem harus menjaga agar pointer berada di posisi di mana read berikutnya akan dilakukan. Setelah pembacaan berkas selesai, maka pointer akan diupdate. Memposisikan sebuah berkas atau reposition. Direktori dicari untuk entry yang bersesuaian. Lalu kemudian current file. Position dari berkas di set ke suatu nilai tertentu. Operasi berkas ini dikenal juga sebagai file seek. Selanjutnya menghapus berkas atau delete. Untuk menghapus sebuah berkas, kita mencari direktori dari berkas yang ingin kita hapus tersebut. Dan setelah ditemukan semua tempat yang dipakai berkas tadi, kita lepaskan sehingga dapat digunakan oleh berkas lainnya. Entry dari direktori itu kemudian dihapus. Karakteristik teknologi penyimpanan atau sistem berkas yang baik. Untuk mengetahui baiknya sebuah sistem berkas, baik efektif dan efisiensinya, berikut karakteristik yang harus diperhatikan. 1. Kesederhanaan atau simplicity. 2. Keandalan atau reliability. 3. Dapat diprogram atau programmability. 4. Dapat dipelihara, maintainability. 5. Kebutuhan penyimpanan atau storage requirement. Lalu terakhir kompleksitas komputasi atau waktu. Teknologi media penyimpanan. A. Penyimpanan primer atau primary memory storage. Penyimpanan primary biasanya diimplementasikan menggunakan teknologi semikonduktor atau chip penyimpanan VLSI. Penyimpanan primer dapat diakses dengan cepat, kapasitasnya kecil, berharga mahal, namun memiliki keistimewaan, yaitu sembarang alamat dapat diakses dari sembarang alamat lainnya dalam waktu yang konstan. B. Penyimpanan pendukung atau auxiliary memory storage adalah penyimpanan pendukung yang relatif mampu bertahan lama dan biasanya memiliki volume yang sangat besar di CPU, maupun penyimpanan primer berfungsi untuk menyimpan data yang tidak mampu ditampung oleh penyimpanan primer. Perkembangan teknologi media penyimpanan. Di antaranya ada flash disk. Flash disk adalah sebuah alat penyimpanan data eksternal yang dihubungkan port USB yang mampu menyimpan berbagai format data dan memiliki kapasitas penyimpanan yang cukup besar. Flash disk dapat menyimpan data secara permanen, walaupun aliran listrik pada rangkaian flash disk diputuskan. Ini terjadi karena di dalam flash disk terdapat sebuah controller dan memori yang mampu menyimpan data secara permanen, walaupun aliran listrik yang ada dalam flash disk sudah diputuskan oleh user. Lalu ada memory card atau kartu memori. Memory card adalah alat yang dipakai untuk media penyimpanan data digital pada sebuah perangkat, contohnya gadget seperti kamera digital, PDA, dan handphone. Data digital tersebut dapat berupa gambar, audio, dan video. Memory card ini mempunyai banyak ukuran, mulai dari 128 MB, 512 MB, 1 GB, dan 32 GB hingga 64 bahkan lebih. Ya, mungkin itu saja jawaban dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang belepotan atau kata-kata yang kurang berkenan. Mohon maaf. Ya,
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.